Kesetaraan gender telah acap kali digaungkan secara terbuka oleh berbagai kalangan. Namun hingga kini masih membutuhkan lebih banyak lagi pergerakan, baik verbal maupun dalam kekaryaan. Sebab perempuan dianggap mesti tetap berada pada posisi di wilayah domestiknya. Salah satu perempuan perupa yang menggaungkan itu lewat karya lukis adalah Ninyoman Sani. Lewat karya-karya, Sani mencoba menyuarakan bahwa perempuan itu memiliki kemampuan di luar wilayah domestiknya. Memang, karya pelukis asal Banjarpanti, Desa Sanurkau Denpasar ini identik dengan figur perempuan. Baginya, perempuan itu unik dan menarik. Pemirsa, kenapa Ninyoman Sani tertarik mengangkat figur perempuan dalam karya-karyanya? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Ninyoman Sani tertarik seni sejak usia SD. Ketika jam pelajaran usai, Sani lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah dengan membuka-buka buku seni dan bagaimana cara-cara menggambar. Kemudian kesukaan menggambarnya itu dipraktekkan di rumah. Ayahnya almarhum I Ketut Reguk memiliki bakat seni dalam pembuatan perahu, alat tangkap ikan, dan alat-alat pertanian. Ibunya almarhum Nimade Tumbuh berasal dari keluarga pedagang. Sani yakin darah seni yang dimiliki menurun dari orang tuanya. Seiring bertambah usia, kesukaannya pada seni rupa makin tumbuh. Ia sesungguhnya ingin melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Seni Rupa di Batu Bulan setelah tamat SMP. Tetapi karena terkendala transportasi, ia akhirnya sekolah di SLUA Saraswati Denpasar. Tetapi di rumah ia tetap belajar menggambar. Ketertarikannya terhadap seni rupa tak bisa dibendung. Maka setelah tamat SLUA, Sani melanjutkan kuliah di STSI atau ISI Denpasar tahun 1995. Di kampus seni ini, Sani mulai beradaptasi, mengenal sketsa, komposisi, warna, dan sebagainya. Dari 46 orang mahasiswa satu angkatan di Prodi Seni Rupa Murni saat itu, hanya Sani satu-satunya perempuan. Sejak kelas 2 SD, waktu nikah Tiang ingat usia 8 tahun, Tiang suka sekali menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah. Ya. Jarang sekali main-main sama temen di lapangan kalau jam sekolah usai nikah. Dan dari situ Tiang sering membuka-buka buku tentang seni, terus tentang cara-cara menggambar, dan Tiang praktekkan di rumah. Kalau dari garis ibu ada, karena ada Kak Regik di situ kan, yang dari Ketewel nikah, yang khusus membuat karya tradisional. Dan saya yakin dari garis Bapak juga ada, karena Bapak almarhum menekuni beliau sebagai petani. Beliau bisa membuat alat-alat pertanian seperti cangkul dan lain-lain. Itu sangat halus pekerjaannya, dan beliau sebagai nelayan juga mampu membuat perahu, dayung, dan alat-alat untuk menangkap ikan. Sebenarnya kendalanya hanya di transportasi satu, dan juga biaya. Waktu itu kan saya waktu itu sudah mulai untuk membiayai diri sendiri kalau memilih sekolah ya. Jadi ada beberapa kendala yang tidak bisa saya penuhi. Tapi saya tetap melakukan kegiatan saya menggambar di rumah. Ya, ada jeda di situ dari saya melanjutkan dari SMP Wisata Sanur. Di situ juga pilihan saya adalah menggambar sebagai ekstrakurikuler, dan kemudian melanjutkan ke SMA SLUA 1, memilih di tata bahasa sebagai ekstranya yang masih berkaitan juga dengan seni. Saya memilih di bidang puisinya.
Kemudian setelah itu baru saya memberanikan diri untuk mendaftar di ISI Denpasar, dulu kan SDSI, tahun 95. Lebih karena saya sempat jeda setahun, terus kemudian ada ceritanya seperti itu, karena saya kan bukan dari SMA SMSR ya, SMK-nya, jadi dari Sloam. Iya, untuk beradaptasi seperti itu, apa itu sketsa, apa itu menggambar, menentukan komposisi, warna, itu awam sekali buat saya waktu itu. Jadi ada jeda, saya kewalahan di situ. Hanya saja teman-teman menjemput saya lagi hampir setahun itu, dan dijemput lagi sama teman-teman, diminta lagi untuk melanjutkan kuliah. Dan sangat baik sekali Bapak Murdana waktu itu yang selaku ketua jurusan mengizinkan saya untuk langsung saja melanjutkan hanya dengan membayar istilahnya uang sekolah waktu itu untuk 2 tahunnya, dan saya lanjutkan lagi. Waktu kuliah nikah yang 1 orang aja di kelas. Ya 45 laki-laki, 1 perempuan, angkatan 95. Ketika menentukan identitas karya saat kuliah di ISI, ia memutuskan mengambil figur perempuan. Perempuan bagi Sani memiliki banyak keunikan dan kelebihan. Selain memiliki keindahan tubuh, banyak hal yang bisa digali dari perempuan, mulai dari mimik wajah hingga gestur tubuh. Termasuk bagaimana perempuan Bali berpakaian juga menarik digali. Perempuan Bali memiliki warna lain dalam berpakaian. Identitas berpakaian perempuan Bali itu tentu amat menarik divisualisasikan ke dalam karya. Dari pencarian identitas karya itulah, perempuan kelahiran 10 Agustus 1975 ini selalu berupaya mengeksplorasi dunia perempuan. Dalam berbagai karyanya hadir sosok perempuan yang tak hanya feminim dan modis, tetapi ada ekspresi untuk bebas dari kungkungan budaya patriarki. Sani mencoba menyuarakan kesetaraan gender dengan cara berkarya. Sebab selama ini perempuan masih dianggap tidak memiliki kemampuan di luar wilayah domestiknya. Ketika menjatuhkan pilihan sebagai seniman, ia berupaya menghapus kesan itu dengan menciptakan karya yang lebih berkualitas sebagai jawaban bahwa kehadiran perempuan sangat mewarnai kancah seni rupa dan bidang lainnya. Karena itu, support dari lingkungan sekitar sangatlah penting. Dari pemilihan waktu kita menentukan identitas di ISI, yang memutuskan untuk mengambil figur perempuan karena dalam kondisi keseharian saya juga di dalam keluarga saya juga berkecimpung dengan kebanyakan saudara-saudara perempuan, dan saya mempertanyakan di situ waktu masih di bangku kuliah kan, kenapa sih sedikit yang perempuan yang memilih di bidang seni rupa gitu, kenapa sering ada pertanyaan seperti itu. Dan juga walaupun kakak kelas, adik kelas yang setelah menyelesaikan pendidikannya di ISI Denpasar itu kecenderungannya mengalihkan ke profesi lainnya dan tidak menetapkan pilihannya di seni rupa. Kenapa saya memilih perempuan? Ya karena hal-hal tersebut itu minimal kuantiti yang minimal ini bisa nggak dibuat dengan kualitas yang maksimal dari yang minimal ini gitu. Satu keindahan, karena tubuh perempuan itu indah dan memiliki
banyak sekali kelebihan dan keunikan. Ya, mimik wajah, gestur tubuh, bahasa tubuh, terus kemudian dari mata pun kita bisa banyak menggali di situ kedalaman mata seorang perempuan itu yang menyimpan banyak torehan luka atau binar-binar kebahagiaan. Itu banyak sekali yang bisa kita lihat di situ. Dan juga gestur tubuhnya bisa dibahasakan, dijadikan sebuah komposisi dalam berkarya. Kalau dikaitkan dengan dunia fashion, di Bali kan sudah lama sekali sebenarnya memberikan warna yang lain ya di dunia fashion. Dia memiliki cara-cara berpakaiannya tersendiri. Kalau dilihat dari sebelum perkembangan yang sekarang, kita memakai baju seperti sekarang ini, dulu kan perempuan di Bali itu memiliki sebuah identitas. Dia memakai kamben, terus kemudian penutup dada yang seadanya, biasa dari tapih dan lain-lain. Dan kemudian untuk sirahnya, kepalanya nikah, biasa memakai kain yang sederhana atau handuk begitu saja, seperti ya metengkulo gitu. Nah, untuk kondisi yang ini saya untuk mendobrak secara langsung dengan penyampaian verbal gitu, saya bukan di situ. Jadi saya melakukan dengan cara saya berkarya. Berkarya ini memberikan saya kebebasan dari rasa ketertekanan di sekitar kan. Misalnya perempuan dianggap memiliki ketidakmampuan untuk misalnya melakukan hal-hal lain, seperti hanya menjadi ibu rumah tangga, mengerjakan hal-hal yang lokal seperti itu di dapur domestiknya. Dan ini kungkungan ini saya rasa ya mesti didobrak gitu, tetapi bukan dengan secara verbal, karena secara verbal dari dulu sudah dilakukan tapi belum juga ada perubahan-perubahan. Ya mungkin ada perubahan tapi tidak begitu kuat untuk bertahan. Jadi saya rasa tindakan atau kekaryaan, penciptaan karya-karya yang lebih berkualitas, lebih memaknai, bahwa kehadiran perempuan itu sangat penting juga dalam mewarnai kancah seni rupa atau kancah di kehidupan sosial. Itu sangat dibutuhkan sekali. Ya sangat minim, karena sekali lagi saya ungkapkan di sini, karena kan support itu penting sekali dari keluarga kecil maupun keluarga besar. Tadi saya sudah sampaikan, ketika mereka sudah menyelesaikan kuliahnya di jenjang perkuliahan, kemudian menyelesaikan itu, sebaik apapun nilai dan karya mereka di bangku kuliah, kemudian mereka dihadapkan dan berkecimpung kemudian di masyarakat, kalau tanpa dukungan dari keluarga kecil, itu saya kira akan memberikan nilai yang turun. Kemudian juga kemauan dan niat besar untuk memang menjatuhkan pilihan di bidang seni itu, saya sendiri struggling banget gitu. Saya sendiri merasa perjuangan saya untuk pencapaian itu sangat membutuhkan energi yang besar sekali gitu. Tidak mudah untuk mempertahankan pilihan sebagai seniman. Saya kira sama ya
seniman perempuan di luar, saya memiliki beberapa sahabat juga di luar yang memilih sebagai seniman itu sama aja sih. Karena kan dunia perempuan memilih seni itu kan sebuah tindakan yang dianggap sebagai sebuah perlawanan gitu. Berkesenian itu dianggap maskulin, tindakan-tindakan maskulin gitu. Dalam perjalanan kesenimanannya, Sani tidak semata-mata melukis figur perempuan. Belakangan sudah ada pengembangan dengan mengambil figur laki-laki dan objek lainnya. Tetapi landasan awal atau utamanya tetap figur perempuan. Tak hanya berkarya 2 dimensi, Sani juga membuat karya 3 dimensi berupa wajah-wajah dan patung-patung perempuan menggunakan material clay yang awalnya ia bereksperimen membuat vas bunga dan gelas. Membuat karya dari 2 dimensi ke 3 dimensi diakui ada tantangan baru. Selain melukis, Sani juga hobi fotografi. Seni fotografi ini juga diakuinya mendukung karya seni rupanya. Berawal dari bule Perancis yang memberikan Sani hadiah kamera. Dari situ ia belajar fotografi dan kemudian dijadikan sebagai hobi. Dalam dunia seni fotografi, Sani beberapa kali ikut lomba, bahkan sempat memperoleh juara. Selain fotografi, Sani juga menyukai seni tata busana. Sebenarnya sudah ada peralihan-peralihan ke figur laki-laki gitu. Saya membuat karya potret dan kemudian mengambil objek-objek yang saya research, yang saya teliti untuk kesiapan saya untuk pameran tunggal tahun depan. Saya kira landasan awal saya adalah figur perempuan, dan ini bakalan terus menjadi landasan utama saya. Dia seperti dasar atau struktur saya dari awal untuk membangun sampai saat ini. Jadi meninggalkan mungkin tidak, tapi ada pengembangan-pengembangan di situ. Harapan saya ya perempuan tetap berkarya, jangan sampai berhenti atau mengalah dengan keadaan, karena keadaan itu bisa kita ubah dengan cara-cara kita berkarya, dengan strategi kita berkarya. Kalau dari material ini, clay, saya memilih clay untuk awalnya bereksperimen. Saya membuat vas dan gelas, kemudian saya membentuk wajah-wajah gitu. Kemudian terakhir ini saya membuat figur-figur perempuan dengan clay juga, ada contohnya, nanti saya lihatkan contohnya. Dan di situ ada tantangan baru, karena kan dari 2 dimensi ke 3 dimensi itu kita mesti bisa selain menggunakan sensitivitas gitu, kita kalau dimensinya, terus kemudian sensitivitas itu kita kan mesti jadikan dia satu gitu, baru kemudian bisa lebur dalam karya patung ini, dalam karya 3 dimensi ini. Saya senang atau hobi mengambil momen itu udah dari SMP kelas 2. Jadi saya waktu itu dihadiahkan sebuah kamera paket gitu sama teman baik saya seorang, dia bule dari Prancis, tapi mereka tinggal di Beijing. Jadi mereka sudah mengangkat saya sebagai halnya sebagai anak gitu, anak angkat. Dari
pemberian hadiah itu kemudian saya belajar mempergunakan kamera itu, dan kemudian terus menyenanginya sebagai hobi. Saya suka landscape, mengambil karakter-karakter wajah sekitar, dan itu sampai sekarang saya masih tekuni. Untuk secara langsung untuk figur belum pernah, tapi ketika saya mengambil bunga flora seperti itu, ada beberapa yang saya pilih untuk mencari detailnya, karena beberapa seri yang saya buat, karya saya itu ada beberapa seri yang saya ambil dari foto-foto yang saya ambil. Terus kemudian sangat ada hubungannya ketika saya mengambil sekarang spesial yang ini, karakter wajah itu dari foto-foto yang saya ambil dengan khusus dari wajah aja, karakter wajah itu. Di masa pandemi COVID-19, Sani mengakui perhelatan pameran seni rupa sudah mulai menghangat. Pasca pandemi, perkembangan seni rupa Bali diharapkan jauh lebih baik. Memang selama 2 tahun pandemi sempat menggoyahkan mental, tetapi harapan tetap masih ada dengan selalu berkarya. Selama pandemi, ada waktu jeda untuk menggali ide-ide baru dengan semangat baru. Ia berharap semangat berkarya para perupa makin tinggi ke depannya. Kalau di saat pandemi, dari awal itu ya semua juga sedih ya Pak ya. Semua juga mengalami keterpurukan gitu. Dan saya rasa secara mental kita sempat digoyahkan, kita semua sempat goyah. Hanya saja harapan-harapan itu kan masih ada. Jadi untuk tetap berkarya, kenapa terjadi pandemi, terus kenapa kita berdiam di rumah, itu sepertinya kita diberikan waktu untuk menggali diri sendiri lagi, nandorin awak gitu, karang awak gitu, diberi waktu sekian tahun untuk memahami apa sih gitu, berikan diri waktu untuk belajar, untuk memahami apa yang terjadi. Kemudian ini bakalan memberikan kita semangat baru, artinya jeda 2 tahun itu ya bisa dikatakan adalah untuk kebangkitan lagi. Sekarang kan udah mulai menghangat lagi perhelatan pameran dunia seni, dan harapan saya sih untuk jauh lebih baik, dan pasti akan jauh lebih baik dunia seni rupa Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Di mata Marita Lekmo, pecinta seni dari Swedia, lukisan Ninyoman Sani memiliki keistimewaan. Marita Lekmo bertemu Sani beberapa tahun lalu dan ia memiliki beberapa lukisannya. Salah satunya lukisan tulip hijau. Lukisan ini baginya seperti sihir. Tulip hijau merupakan simbol dari cinta yang murni. Lukisan-lukisan itu memberinya energi. Hi, my name is Marita and I live in Sweden. I met Sani a couple of years ago. I have several paintings of her, both in my office in town and here is my home office. This is a painting that I feel is pure magic. And the symbol of the green tulips is pure love. I have also this painting with blue flowers, and they really, her art gave me feeling of energy and magic.
Benny Untoro, pendiri Art Exchange Gallery, mengatakan, perempuan pelukis mesti diberikan kedudukan yang sama dengan lawan jenisnya. Karena itu, kehadiran Art Exchange Gallery memberikan kesempatan kepada perempuan pelukis memamerkan karyanya. Demikian juga Ninyoman Sani diberikan kesempatan tampil memamerkan karya-karya terbaiknya. Seniman perempuan patut diberikan perhatian dan kesempatan yang sama seperti lawan jenisnya. Mereka memiliki hak yang sama di seni rupa. Art Exchange Gallery baru saja membuka galeri terbarunya di Bali. Semoga art space ini dapat menjadi ruang alternatif baru bagi para seniman dalam menampilkan karya terbaik mereka. Ninyoman Sani merupakan salah satu seniman perempuan di Bali yang akan ikut mengambil peran dalam pameran anniversary gallery kami pada tanggal 3 April nanti. Semoga sukses untuk seni rupa Indonesia. Ninyoman Sani aktif menampilkan karyanya baik di dalam maupun di luar negeri. Ia tercatat beberapa kali pameran tunggal, antara lain bertajuk Lifestyle di Seniwati Gallery Ubud 1997, Pose di Amankila Hotel, Candidase 1999, All About Woman di Kiri Desa Gallery, Singapura 2002, The Pleasure of Looking di Gria Santrian Gallery Sanur 2003, Antara Dua Dunia di O House Gallery Jakarta 2007, Perempuan di Curiosity Navami Passion Gallery Singapura 2008, Residensi di Harlem, Belanda 2009, The Adventure of My Soul di Bentara Budaya Bali 2011, Enigma di Gaya Fusion Ubud 2012, dan Hero Art and Fashion di Gaya Fusion Ubud 2013. Ninyoman Sani juga aktif pameran bersama seperti di Jerman, Jakarta, Sydney, Australia, Guangzhou, China, dan Singapura. Beberapa lukisan founder of Mother Art Space ini tercatat dikoleksi oleh Southeast Asia Deep Museum, Frankfurt, Germany, Leiden Museum, Leiden, Holland, dan Jenanatila Museum Ubud, Bali. Pada tahun 2000, sebuah lukisan karya Sani masuk dalam 100 finalis of Philip Morris, Jakarta. Sani juga mengeluarkan album musik pada tahun 2015 berjudul Grow. Pemirsa, demikian kesenimanan Ninyoman Sani. Semoga ia tetap eksis mewarnai kancah seni rupa dan selalu menginspirasi.